Hai Indro, Halo, Sunday. Jamet. Happy Sunday. Thank you Luar udah biasa. join di podcast Asmel ya. Ya, sama-sama, Ci. Sungguh suatu kesenangan tersendiri bagi gue juga bisa berpartisipasi. Wah, mantap nih buat teman-teman yang belum pada kenal, Andrew Tobias, dia adalah founder dari tim Elvo dan juga penggiat e-sport Indonesia. Pasti banyak banget nih sebenarnya yang udah pada kenal ya dengan Andrew ya. Dan Andrew juga setahu aku nih akhir-akhir ini memang juga lagi aktif di komunitas-komunitas spiritual ya Andrew ya. Betul. Iya, jadi emang kenapa nih aku invite Andrew di episode kita kali ini yang kita akan membahas spiritual life gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Karena aku pengen Andrew bisa sharing mungkin dari pengalaman sendiri gitu kan, pengalaman pribadi gitu kan, bagaimana mendalami kehidupan spiritual sebagai seorang anak muda gitu, anak muda Indonesia yang aku tahu Andrew sibuk banget gitu kan dan sangat-sangat achieve banget gitu ya di e-sports Indonesia. Ya, Nah, masa ya sekarang puji Tuhan emang lah, Ci. emang lagi pandemi nih ya. Banyak banget sih juga kenalan-kenalan kita yang lagi kondisinya nggak oke gitu kan. Kita juga turut prihatin ya kan. Dan kita semua juga lagi PPKM nih ya, lagi ngendon di rumah masing-masing gitu kan. Supaya kita menjaga keamanan gitu kan dari NKRI gitu ya. Karena banyak banget juga kenalan temen yang kena dampak mulai dari ekonomi, kesehatan, ada yang kondisinya kritis bahkan nggak selamat ya. Gimana Ndru Iya, kamu betul. rasain selama pandemi nih? Iya, selama pandemi sekarang, apalagi ini masanya lockdown jilid kesekian, yang nggak tahu akan selesai di jilid keberapa gitu ya, kayak buku-buku Samkok. Iya, kayak tadi Ciamel bilang benar tuh, soal jaga NKRI. Buset, tugasnya udah makin mulia ya. Dari yang pertama jaga kesehatan diri sendiri, terus tambah jaga kesehatan orang-orang yang dicintai sekitarnya. Kalau misalkan kita apa namanya di tengah-tengah pandemi gini kena sakitnya terus kita bawa pulang ya kita nggak mengasihi orang yang kita sayangi ya. Hmm. Nah makanya ya udah tahan diri deh, mau nggak mau seorang Andrew yang tadinya biasanya aktifnya ketemu orang terus ya udah sekarang ngejedok aja di rumah terus ya ketemunya virtual gini gitu. Tambah lagi ya tadi ya jaga NKRI supaya nggak makin nangis nih Ibu Pertiwi. Iya sih memang di selama pandemi ini yang udah setahun lebih gitu ya berkepanjangan. Jadi kayaknya kita semua lebih sadar akan arti kehidupan gitu kan, arti kesehatan gitu kan. Cuman pernah nggak sih teman-teman mikir juga tentang kematian selama pandemi gitu kan? Pasti mungkin banyak berita-berita duka ya gitu. Banyak yang kehilangan Ya. orang-orang yang dicintai juga gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau Andrew gimana? Apa yang terpikirkan kalau mendengar kata kematian? Iya, sekarang kalau dengerin kabar duka gitu ya, kalau dulu sih, jarang-jarang dapat kabar duka. Ya, jadinya ada rasa berduka citanya tuh beneran gitu. Bener-bener berduka cita. Sekarang, karena saking seringnya, dan bahkan lewat sosial media pun, ngeliatnya kabar duka, kabar duka, kabar duka. Wah, itu udah kayak, apa sih namanya, obituari. Aku bingung antara sosial media sama berita-berita di koran tuh yang kabar duka cita itu kayaknya mirip jadinya ya, banyak banget, ngeri ngeri. Ya, ya. Memang kalau ada pepatah bilang kan kematian di tangan Tuhan gitu ya. Kalau kamu percaya nggak sih, Indru? Do you believe in God? Ya pastinya percaya lah Ci, percaya banget. Tapi sebenarnya penting nggak sih kalau kita sebagai sekarang kan anak muda sekarang udah generasinya udah semuanya serba bisa gitu kan. Everything is on your fingertips gitu kan. Semua udah di ujung jari tinggal klik bisa gitu kan. Mau apa aja bisa gitu kan. Apakah masih penting gitu buat kita percaya sama Tuhan? Iya, kita sebenarnya kalau dibilang kayak tadi ya kematian, kita juga bisa bilang ada satu hal yang pasti di kehidupan kita ya, yaitu kematian sebenarnya. Nah di saat itu juga kalau aku bilang penting nggak keyakinan, ya penting lah. Sekarang ibaratnya kita manusia udah berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga, terus habis itu ya lewat berita-berita yang barusan deh
berita-berita duka, berita-berita tentang penyakit gitu ya. Bahkan sampai rumah sakit penuh. Gampangnya gini, orang sekarang punya uang aja, mau masuk rumah sakit, kalau rumah sakitnya penuh gimana, dijejelin? Kan enggak ya. Akhirnya cuma bisa apa kalau lagi kalau lagi sakit, ya doa. Semoga sembuh. Semoga yang bagus-bagus yang terjadi gitu. Kalau dalam kehidupan pribadi sendiri, kehidupan spiritual, kayak doa gitu ya, keimanan sama Tuhan gitu kan, itu sejauh mana sih dampaknya di kehidupan pribadi Andrew? Oh, oke. Kalau ini berbicara tentang personal, ya jujurnya aku sendiri kalau dari sisi kerohanian, aku ngeliat diriku yang dulu, uh, which mean 28 tahun yang lalu, aku dibaptis secara Katolik dari lahir. Tapi ya udah aku ke gereja ala kadarnya. Terus kalau doa, ya pas lagi mau bobo gara-gara diajarin. Nah, kalau lagi susah, doa terus. Nah, kadang kalau lagi bahagia gimana? Bersyukur nggak? Ya, ada lah bersyukur sedikit-sedikit ya. Hmm. Nah, tapi ya ibaratnya gini, aku ngelihat juga kayak di perjalanan karirku sendiri, selama kemarin-kemarin aku ada join beberapa kali di beberapa multinational company. Nah, gampangnya deh, aku dapat gaji gitu ya. Aku dapat gaji yang nominalnya cukup oke lah. Namanya multinational company. Nah, di saat dapat gaji itu, uangnya lumayan, ya aku bilang, oh ya, emang gue pantas lah dapat uang segini. Karena emang gue mampu. Karena emang ini haknya gue gitu. Karena usaha gue. Gue bisa nih ngerjain kerjaannya, makanya gue pantas untuk digaji segini. Udah ya. Tapi gampangnya lagi apa? Kalau misalkan emang tiba-tiba gue udah gak kerja, tiba-tiba ya udah deh, Drew, selesai kita kerjasamanya. Gue gak kerja lagi di sini. Nah, terus gimana nih? Nah, dari situ ya, kadang hal-hal besar yang terjadi kurang kita syukuri. Malah saatnya di momen-momen kayak sekarang gitu ya, aku sendiri personal jadi makin belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil, sekecil apapun itu. Karena aku bilang, oh ya, mau gimana pun aku berusaha, ya akan disempurnakan sama Tuhan. Ya, itu sih kepercayaanku ya. Jadi emang banyak teman-teman atau ya kebanyakan kita manusia gitu ya, pola pikirnya mungkin kebiasaan lah ya, bukan pola pikir, tapi ketika kita mulai susah gitu kan, ada kesulitan, terus kita doa gitu kan, baru kita Betul. mencari kehidupan spiritual gitu kan, kita mencari the greater power gitu. Kalau misalnya kita udah Ya, kayak nggak ada harapan, udah di apa bener-bener bottom line gitu kan, ya udah gitu, akhirnya ya, bisa lari kemana nih gitu. Orang lain pun mungkin udah nggak ada yang bisa nolong, akhirnya cuma bisa doa dan baru cari Tuhan gitu kan. ya, itu benar banget tuh. Satu kata yang benar banget, udah nggak bisa tolong, udah helpless, udah bukannya helpless lagi, hopeless, ya. Nah, baru tuh mulai doa, mulai percaya. Nah, tapi ada juga yang kadang gini, abis udah ngandelin kemampuannya sendiri, hopeless, mulai percaya, mulai berdoa, terus doanya nggak dijawab. Hmm. Ah, itu yang kocak tuh. Udah nggak dijawab, marah-marah. Hmm. Tuhan kenapa sih nggak jawab gua? Apa salah gua? Ya salah lu kemarinan nggak bersyukur, udah gitu aja. Kenapa kalau pas lagi sekarang, terus nggak dijawab, lu nya marah-marah. Tuhannya salah apa? Gitu. Iya, jadi kadang-kadang malah lagi kesulitan mas sampai maki-maki Tuhan gitu ya. Kalau misalnya nggak Iya. ditolong kayak, oh emang Tuhan berkewajiban gitu ya sama kita gitu kan. Iya, kan ada pepatahnya juga, lakukanlah kewajiban lakukan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Hmm. Ya, Iya, pelajaran ya PKN sama lah. pas SD. Iya, sama lah semuanya. Tapi tadi Andrew kan bilang soal hope gitu ya. Memang kalau di psikologi sendiri, spiritual life itu penting banget buat seorang manusia itu untuk memiliki hope atau harapan. Dan hope atau harapan itu secara penelitian psikologi sudah dibuktikan bahwa itu sangat menunjang
kebahagiaan atau tingkat kepuasan hidup seseorang. Jadi bayangin kan kalau orang hidup nggak punya harapan, nggak punya hope, pasti kan kayak nggak bisa happy gitu kan. Jadi kayak mungkin entah itu dia stres, frustasi, atau bahkan depresi ya. Kalau kita hidup tanpa adanya harapan atau hope gitu. Nah, ternyata spiritual life itu sangat penting banget buat menunjang adanya harapan. Jadi kita hidup selalu berpengharapan gitu loh dalam kondisi apapun gitu kan. Ya, betul sih. Kalau misalkan kita ngomong soal harapan, ya tadi bener ya. Ketika kita ada harapan, kita mulai punya yang namanya motivasi. Hmm. Begitu udah ada motivasi, apa yang bisa bikin kita semakin berkembang? Komitmen. Jadi levelnya tuh jelas. Jadi berarti spiritual life tuh juga berkaitan erat sama kesuksesan dong, Andrew. Kalau tadi bicara karir gitu kan, bicara tentang prestasi gitu kan. Kalau kita nggak punya komitmen, nggak punya motivasi, gimana mau berkembang ya kan? Iya, betul, betul. Artis dalam bidang-bidang kehidupan, mau itu karir, prestasi, atau ke bidang lain pun, mungkin kita juga nggak bisa berkembang ya kalau nggak punya harapan dan motivasi tadi ya. Iya, benar sih. Kayak misalkan kalau aku bilang dari sisi, apa namanya, aku sendiri nih ya, dilihat dari pengalaman. Nah, aku kalau misalkan di satu titik ya, ini bisa jadi ada dua faktor juga. Misalkan kalau aku udah punya pengharapan, aku sudah mencapainya. Nah, apakah itu akan naik atau turun harapannya? Kebanyakan orang naik. Nah, aku pernah ngalamin posisi yang dimana harapannya itu turun karena sudah mencapai di titiknya itu ya. Karena mungkin juga ada suatu kekosongan, void di dalam hatiku yang kalau misalkan aku fokusnya cuman ke diriku sendiri. Sedangkan kalau secara spiritual dan ya hukum hukum kasih lah ya kita bilang, ya kita nggak bisa tuh yang namanya cuma mikirin diri sendiri sebenarnya. Namanya aja manusia makhluk sosial. Ya. Jadi waktu di saat aku sudah mencapai tujuanku, malah motivasinya turun, terus harapannya hilang karena udah mencapai. Nah, itu yang harus dijaga sebenarnya. Kalau misalkan harapannya udah dicapai abis itu, ya naturalnya manusia mau naik lagi lah. Nah, Hmm. yang harus dijaga apanya? Ambisinya. Karena bisa apa? Semakin tercapai, ya semakin ambisius. Begitu juga kalau misalkan kita bilang manusia kan beda-beda ya motivasinya, harapannya, entah itu kebanyakan dari materi pasti. Nah, apalagi ketenangan hidup atau ya dari sisi spiritual gitu. Lackingnya di mana? Itu yang mesti di apa namanya? Diformulasikan juga, diidentifikasi juga tuh. Waktu itu aku turun loh, malah bingung kan? Jadi ketika udah mencapai tujuan itu antara bisa naik lagi atau ngedrop gitu malah ya. Tergantung dari cara pandang berarti ketika kita memandang dengan luas, ternyata masih banyak yang harus gue lakukan mungkin gitu ya. Belum berpuas diri gitu kan. Tapi kalau kita udah over satisfied jadinya ya udah nggak ada motivasi lagi gitu ya. Betul. Tapi kalau bicara ambisi ya, menurut kamu ambisi sama spiritual life itu bisa berjalan beriringan nggak sih? Bisa sih. Kalau misalkan aku lihat ya, kan aku juga ada sempat apa belajar soal ambisi. Nah, namanya kehidupan yang dulu-dulu yang bisa kita pelajarin itu kehidupannya apa? Kehidupannya raja-raja. Raja-raja punya ambisi nggak? Punya. Nah, mereka ambisinya apa ya? Menyatukan rakyat-rakyatnya. Itu ambisi mulianya. Nah, tapi di saat tujuannya salah dan dia nggak percaya sama imannya, akhirnya apa? Ya dibantahkan aja gitu. Itu cerita gagalnya. Cerita suksesnya, ya kita lihatlah raja-raja besar siapa gitu ya. Ada raja Raja Daud, Raja Salomo gitu. Nah, mereka ambisinya jelas ada, harapannya seperti apa, terus ditambah lagi dengan iman dan kepercayaan mereka. Alhasil ya itu menjadi tolak ukur suksesnya dia orang juga, raja-raja besar pada zamannya.
Berarti ambisi itu nggak salah, tapi tergantung dari intensinya gitu ya. Tergantung Tujuannya dari dulu gitu ya. intensinya. Ya. Oke. Oke, itu menarik banget sih ya. Terus kalau kita bicara tentang sukses juga, tadi kan Andrew ada cerita tentang rasa syukur kan, gratitude gitu ya. Kalau bahasa kerennya gitu kan. Em, Mm-mm. Kalau dalam psikologi juga bagaimana gratitude itu sangat berpengaruh, sangat berhubungan dengan kebahagiaan gitu kan, tingkat kebahagiaan sampai mungkin ada em, apa namanya praktek-praktek kayak latihan gitu untuk membuat gratitude list gitu kan. Coba tuliskan 3 hal yang dimana kamu bersyukur hari ini, misalnya kayak gitu. Ada pengalaman pribadi nggak sih, Indro, tentang bersyukur ini dan dikaitkan dengan spiritual life? Pengalaman pribadi ya kalau soal rasa bersyukur sama eh apa namanya sama spirituality ya. Mm-mm. Oke, ya seperti yang tadi sih aku juga sempat ceritakan ya. Aku dulu kerja sekeras tenaga gitu, sekuat tenaga. Nah, habis itu bersyukur nggak? Ya bersyukur, ada bersyukurnya, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau aku bisa dibilang roda berputar, ya aku juga bukan yang nggak ada titik terendah. Aku ada titik terendah juga di dalam hidupku, yang dimana aku nggak bisa nyalain effortku kan. Apakah aku jadi lebih malas? Aku nggak ini, nggak apa namanya, eh nggak mendapatkan apa yang aku ingin. Ada, mungkin ada, tapi nggak banyak. Aku bisa kembaliin lagi. Pas aku kembaliin lagi, apakah aku dapatnya sepantar sama yang sebelumnya? Ya, belum tentu. Balik lagi belum tentu ya. Jadi semuanya itu aku hubungin sama apa yang aku percaya, spirituality-nya seperti apa. Ya udah berjalan aja. Terus kalau kita lihat hidupnya sesuai sama firman ya emang itu tuh dibiarkan terjadi gitu. Dibiarkan terjadi supaya apa? Ketika kita ada di titik terbawah. Nah, kalau aku kan karena agamanya Katolik nih, ya aku punya Tuhannya tuh. Nah, di saat itu Tuhan yang bisa kita kasih kesempatan untuk bekerja dalam hidup kita. Nah, toh akhirnya apa? Di saat kesulitan itu terjadi, akhirnya ya aku berdoa, terus dikembalikan lagi nggak? Dikembalikan lagi, gitu. Kalau nggak kembali lagi, apakah aku salahin Tuhan ya? Nggak juga, nggak juga. Aku yang bakal terus bertekun sampai aku benar-benar percaya janji-janjinya itu seperti apa. Yang penting hidupnya lurus deh, jalan lurus. Ada wardrobe-nya tuh. Jadi bersyukur itu nggak cuma ketika berhasil atau tercapai, tapi even ketika kita lagi nggak tercapai, nggak happy pun, lagi misalnya ngalamin kegagalan, bisa bersyukur ya. Betul, Malah betul sih. ibaratnya bersyukur dalam segala situasi gitu kan. Malah mungkin jadi iman kita diuji gitu ya di situ ya. Iman kita diuji. Nah, sama kalau misalkan aku relasikan lagi sama kehidupanku sebagai seorang gamers, Hmm. nah, aku tuh nganggep kehidupan ini tuh kayak quest dalam game. Hmm. Kita harus melakukan quest-quest ya. Centang-centang tuh apa aja yang di quest-questin, kita laluin. Ada quest yang gampang, ada quest yang susah sampai nggak berhasil kita lewatin. Gitu. Nah, sama. Ketika kita menghadapi quest yang susah, apa yang bakal kita cari? Cari tahu gimana caranya untuk menyelesaikan quest itu. Carinya apa? Walkthrough, guide, petunjuk. Atau mungkin kita bisa bertanya sama orang, gimana sih cara selesaiin masalah yang ini nih di dalam game itu. Kalau kita ubah kata game jadi kehidupan, gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan yang ini nih. Nah, lewat apa? Walkthrough. Walkthrough-nya apa? Ya kalau aku, Alkitab. Terus tanya ke orang, ya yang ngerti sama masalahnya. Gitu. Coaching Andrew ya. Jangan coaching. Nah, itu jadi salah satu yang menjadi solusi akhirnya gitu. Itu kaitannya banyak. Wah. Dan tadi berarti keyakinan itu nggak bisa dilepaskan dari kata setia ya, faith ya kan? Ternyata Oh kita ya, mesti jelas. beriman itu ya ketika lagi sulit pun belum dijawab doanya pun tetap aja kita setia aja terus. Jangan malah kita
malah maki-maki Tuhan kayak tadi kan, malah malah marah marah. gitu kan. Ya, Iya, ya udah gitu benar-benar. gimana ditolong gitu ya. Iya, sedangkan kalau kita ngomong soal iman dan kepercayaan ya, namanya iman. Katanya faith kalau dari sisi bahasa Inggris. Nah, ada satu kata lagi dari bahasa Inggris yang sama persis, ada tambahan imbuhannya. Namanya faithful. Yang dimana artinya beda ya kalau di Indonesia ini. Yang satu iman, yang satu setia. Kalau ada faith plus full, berarti apa? Kita harus beriman penuh. Harus setia pada iman. Nah, dari situ ya kita mau ngapain lagi? Kita berusaha sekuat tenaga, tapi kalau belum jalannya, akhirnya siapa yang mau disalahkan? Gitu. Apakah salahkan diri kita sendiri? Kebanyakan teman-teman mungkin yang di luar sana yang apa namanya nggak punya teman konseling yang benar, terus abis itu juga apa namanya ya nggak punya guidance yang baik, akhirnya ngeblaming diri sendiri atau nggak ngeblaming Tuhan. Nah, apakah itu benar? Wow, thank you Andrew, mantap banget sharingnya hari ini. Thank you juga udah berbagi sama teman-teman nih. Kita udah ngobrolin topik spiritual life dan keyakinan. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita tutup nih episode kali ini. Pesan-pesannya ya kita memang hidup di dunia pasti balance lah ya. Nggak melulu yang namanya mesti spiritual mulu gitu. Kita juga di dunia bisnis ya kita nggak melulu kerja keras sebagai kuda tanpa istirahat, yang akhirnya malah joprak tipes ntar ya. Nah, ya kita balance. Nah, sama satu lagi, namanya tindakan kita nih nggak ada yang di daerah abu-abu. Pasti antara yang benar atau yang tidak benar. Ketika kita percaya kita tahu guidance-nya, tindakan yang benar lewat mana, lewat kehidupan spirituality, kita terapkan di kehidupan kenyataan, nah itu pasti jalannya bagus. Sudah terbukti, tokcer 100%. Gitu. Tapi kalau kitanya denial, terus habis itu kita ngerasa, oh ya yang ini benar, yang ini salah, tapi nggak ada guide-nya, yang mana guide-nya? Guide-nya dari siapa? Apakah dari hakim? Nah, coba telusuri lagi. Dibuat balance, tapi pasti keputusannya output-nya tuh antara 0 atau nggak 1. Nggak ada yang setengah. Gitu. Wow, luar biasa banget. Hari ini udah bisa sharing. Thank you, Andrew udah berbagi juga ya. Semoga jadi manfaat buat teman-teman yang udah dengerin. Sukses terus buat Andrew, juga buat esports Indonesia, buat tim Elvo juga. Jaga kesehatan semuanya, tetap patuhi protokol yang ada. Dan juga buat teman-teman yang dengerin Asmel, juga please comment atau DM ke Instagram @ameliajayadi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!